Shalom, puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan saya akan membahas suatu topik yakni berkenaan dengan orang selot atau golongan selot atau partai selot. Kita pada kesempatan ini akan sama-sama mempelajari siapakah mereka ini sebetulnya, orang selot yang disebutkan di dalam Alkitab. Kalau kita mengerti mungkin yang paling sering kita dengar adalah berkenaan dengan murid Yesus, ini Simon orang Selot. Nah, tapi kita akan mempelajari golongan Selot ini sendiri, siapakah mereka, apakah yang mereka lakukan, dan bagaimana mereka ini bisa muncul gitu. Nah, berikut ini adalah pokok bahasan yang terdapat di dalam bahasan ini. Ada 5 pokok bahasan. Yang pertama adalah berkenaan dengan asal-usul dan juga latar belakang dari kaum Zelot ini, partai Zelot ini. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan profil orang Zelot. Jadi bagaimana kalau yang tadi asal-usul mereka kemunculannya seperti apa, kemudian profilnya, bagaimana karakteristik dari orang Zelot, lalu mereka ini dikenal seperti apa. Kita nanti akan sama-sama belajar terkait hal ini. Kemudian juga ada pengharapan dan tujuan. Pengharapan dan tujuan di sini adalah pengharapan dan juga tujuan dari partai Selot itu sendiri ya. Apa sih sebetulnya pengharapan mereka dan juga tujuan mereka ini apa? Kira-kira seperti itu. Nah, kita akan sama-sama belajar nanti. Dan kemudian ada perjuangan partai Selot itu sendiri. Jadi di sini berbicara soal apa yang mereka perjuangkan. Jadi karena ini adalah lingkup partai Selot ini adalah berkenaan dengan hal politik, apa yang sedang diperjuangkan di sini. Nanti kita akan sama-sama lihat dan kemudian akhir dari Partai Selot, bagaimana mereka ini berakhir dalam pergerakannya dan juga partainya itu sendiri. Nah, yang pertama-tama adalah pendahuluan di sini kita akan melihat ya bahwa kaum Selot atau orang Selot ini merupakan suatu bagian penting yang perlu dipelajari dalam studi Yudaisme abad pertama, terutama jika kita mempelajari terkait situasi politik yang dihadapi bangsa Yahudi saat itu. Jadi kondisi bangsa Yahudi saat itu mereka sedang di bawah penjajahan dari bangsa Romawi begitu ya. Kekaisaran Romawi, pemerintahan Romawi itu sedang memerintah begitu. Nah, kita kalau mempelajari terkait situasi politik saat itu, maka kita juga harus mempelajari terkait orang Selot dan bagaimana mereka berperan di dalamnya. Nah, kemudian kita akan melihat di sini ada Kaufmann Kohler. Dia ini adalah seorang teolog, ya teolog orang Yahudi kelahiran Jerman gitu. Dan dia memandang bahwa kaum Zelot atau partai Zelot ini merupakan sebuah partai politik. Nah, jadi memang lingkupnya adalah mengarah kepada lingkup politik yang memiliki kesinambungan yang berasal dari periode Makabe ya. Jadi ketika berbicara kesinambungan dengan periode Makabe, maka ini berbicara soal perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Nah, cuma nanti kita akan melihat bagaimana dengan yang dialami dengan kaum Zelot ini, apa yang mereka sedang lakukan di sini. Kemudian kita sekarang akan masuk ke dalam asal-usulnya, asal-usul dan latar belakang dari partai Selot. Jadi berdasarkan catatan Yosefus ini adalah sejarawan ya, sejarawan yang mencatat begitu bahwa dia memahami latar belakang politik ini, kekaisaran Romawi itu adalah penyebab dari munculnya partai Selot. Jadi dari catatan Yosefus kita bisa belajar latar belakang yang menyebabkan kemunculan dari partai Selot ini ternyata adalah hal-hal politik yang terkait langsung dengan kekaisaran Romawi. Dalam hal ini adalah nanti menyangkut kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan Romawi gitu ya. Dimulai pada tahun 6 Masehi ketika waktu itu pemerintah Romawi mengadakan sensus dan memungut pajak dari orang Yahudi. Jadi inilah alasan utamanya begitu ya, bagaimana mereka ini bisa muncul, pajak-pajak yang dikenakan begitu ya. Nah,
mengenai Kekaisaran Romawi sendiri, mereka dapat pendapatan utamanya itu dari pajak yang mereka pungut dari bangsa jajahannya. Dalam hal ini adalah bangsa Yahudi. Dan perlu dipahami bahwa Israel pada masa Perjanjian Baru itu dikenal sebagai masyarakat yang agraris begitu ya, di mana sebagian besar masyarakatnya ini memperoleh penghidupan atau penghasilannya itu dari hasil panen dan juga kepemilikan tanah. Tapi rupa-rupanya hal inilah karena begitu berpotensi ya sektor pertanian, ini berpotensi vital bagi bangsa Israel, maka inilah justru yang dijadikan objek dominasi dari pemerintahan Romawi gitu ya atas Israel. Ini yang sedang mereka usahakan. Romawi sedang berusaha untuk mendominasi uh, bangsa Israel, orang Yahudi pada bidang yang memang produktif dikerjakan oleh orang Yahudi pada saat itu. Nah, kewajiban pajaknya sendiri yang harus dibayar ini secara umum ini adalah pajak lahan atau tanah yang disebut sebagai tributum agri dan juga ada pajak pemungutan suara yang bahasanya ini adalah tributum capitis begitu ya. Dan di samping itu tapi masih ada pajak tambahan lainnya yang harus mereka bayar. Kalau yang tadi di atas ini itu dikenakan kepada setiap lelaki yang sudah masuk usia 14 tahun itu kena pajak. Kalau perempuan malah lebih muda 12 tahun sudah dikenakan dua pajak ini kira-kira seperti itu. Dan kemudian berbicara soal pajak tambahan ini ya, pajak tambahan lainnya ini masih ada hal-hal seperti pajak hasil ternak, kemudian juga pajak perdagangan antar wilayah itu juga ternyata dikenakan juga kepada mereka gitu ya. Dan juga pajak jalan dan juga ada pajak pelabuhan, pajak pasar itu dikenakan. Jadi kita bisa melihat bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Romawi menerapkan pajak-pajak itu ini dari sini kita bisa melihat bahwa itu memberatkan orang Yahudi dan memang waktu itu terkenal mereka ini menyengsarakan begitu ya orang Yahudi. Nah, kemudian ini kalau bicara asal usul dan latar belakangnya, nih hasil kerja keras orang Yahudi pada saat itu dikuras habis oleh pajak, bahkan para penagih pajak yang bertugas mengumpulkan pajak ini atau para pemungut cukai itu seringkali menaikkan tarif pajak dari yang seharusnya itu dinaikkan sama mereka. Kemudian ini, penderitaan inilah yang melahirkan kebencian di antara orang Yahudi, baik kepada pemerintahan Romawi maupun kepada orang non-Yahudi. Nah, asal-usulnya selanjutnya, karena latar belakang kondisi yang ini, seperti ini, begitu memberatkan orang Yahudi, maka Yudas dari Galilea, menghasut bangsa Yahudi untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Romawi. Namun di sini Yosefus, sejarawan Yahudi, mencatat bahwa ini Yudas sama Sadok begitu ya. Mereka yang mendirikan kelompok Zelot ini. Mereka ini ada orang Farisi yang mendirikan kelompok Zelot ini. Kira-kira seperti itu. Ya. Dan orang Zelot ini merupakan suatu kelompok orang Yahudi pada zaman Yesus yang disebut Yosefus sebagai sekte keempat. Jadi selain golongan Saduki, Farisi dan Eseni, ada kelompok Zelot ini gitu. Kemudian kalau bicara soal istilahnya, ini dari kata Yunaninya zelotes berarti penghasut ataupun kulit yang giat. Nabi juga bisa diartikan sebagai fanatik ya, dan mereka ini terkenal radikal gitu. Orang Zelot ini radikal membela kepentingan dari orang-orang Yahudi begitu. Karakternya itu terkenal menggunakan alusi kekerasan dan kekejaman untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ada saat itu di bawah semangat religi dan patriot. Jadi semangatnya itu semangat keagamaan dan juga semangat patriot. Mereka ini berpegang teguh pada Taurat Musa begitu ya. Ternyata mereka ini berpegang teguh pada Taurat Musa dan juga mereka ini dalam perjuangannya ini menyelesaikan perkara-perkara itu di bawah semangat keagamaan dan juga patriotisme itu. Kemudian
bicara soal profilnya sendiri, orang Selot itu juga terkenal dengan penentangan yang begitu keras tanpa kompromi pada pemerintahan Romawi yang begitu menyusahkan orang Yahudi saat itu. Dan juga mereka ini begitu agresif untuk membela kepentingan kehidupan nasional orang Yahudi, bahkan sampai membenci orang-orang Yahudi yang berpihak pada Roma. Jadi mereka ini sangat radikal begitu ya dalam perjuangan yang mereka lakukan. Dari profilnya di sini kita bisa melihat ya, karakteristik itu. Dan sekarang kita akan masuk kepada bagian selanjutnya, yakni pengharapan dan tujuan dari Partai Selot. Yang pertama adalah freedom atau kebebasan, kemerdekaan begitu ya. Jadi mereka ini mengharapkan kemerdekaan dari eh, Romawi ya, karena Romawi itu sudah menekan mereka sedemikian rupa. Mereka ini berharap bahwa nggak dalam kondisi terjajah seperti itu. Mereka ingin mencapai suatu kemerdekaan. Dan kemudian eh, bukan hanya kemerdekaan dari Roma saja, tapi mereka menginginkan negara Mesias begitu ya. Jadi mereka ini menginginkan negara Mesias dan juga bertekad untuk memulihkan negara, yang memulihkan bangsa, memulihkan negara begitu. Dan juga mereka ini tujuannya adalah mereka ini ingin menggulingkan pemerintahan manusia, bahkan mereka bersumpah gitu ya untuk menggulingkan pemerintahan manusia dan kembali kepada bagaimana teokrasi Allah yang memerintah dan memimpin sendiri bangsa Israel. Kira-kira inilah pengharapan dan tujuan yang ada di dalam Partai Zelot. Inilah yang menggerakkan perjuangan-perjuangan mereka yang begitu mati-matian dan radikal, ya begitu agresif. Ternyata inilah pengharapan dan tujuan dari partai ini. Dan ini tentu saja memang langsung berkenaan dengan hal politik, ya, terutama langsung terkait dengan kekaisaran Romawi dengan segala kebijakannya yang pada saat itu sangat memberatkan orang Yahudi. Nah, kemudian kita masuk pada perjuangannya Partai Zelot. Kira-kira seperti ini gambarnya. Mereka ini nanti membentuk golongan gitu ya, kelompok yang radikal untuk membunuh gitu ya orang-orang Romawi. Mereka nggak suka kebijakan yang diterapkan oleh Romawi. Nah, mereka berusaha menghasut orang Yahudi untuk memberontak kepada Roma dan juga menghasut mereka supaya nggak bayar pajak kepada kekaisaran Romawi. Nah, bahkan pada masa Felix ketika menjabat sebagai prokurator di Yudea, provinsi Yudea ini ya, tahun 52 sampai 60 ini sebelum pemberontakan besar revolusi Yahudi terjadi di tahun 66. Kaum Zelot ini, Partai Zelot ini membentuk kelompok radikal yang dikenal sebagai sebutannya adalah Sikari atau orang belati. Kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi mereka ini kepengen membunuh orang Roma dan juga orang-orang Yahudi yang pro dengan Roma. Kira-kira gambaran orang Sikari itu seperti ini ya. Dan kelompok Sikari ini yang didirikan pada masa Felix tahun 52 sampai 60 ini, ketika Felix jadi prokurator yang ini didirikan ini beredar dalam kerumunan begitu ya. Dan mereka ini membunuh simpatisan Romawi dengan belati yang mereka sembunyikan. Jadi mereka ini ikut di dalam keramaian orang-orang Yahudi dan juga ada orang-orang Romawi di situ. Kira-kira seperti itu. Kemudian inilah yang mereka tuju. Mereka pengen membunuh gitu ya, membunuh orang Roma dan juga simpatisan Romawi begitu, dan orang-orang pro Roma, orang-orang Yahudi, orang-orang sebangsa mereka tapi yang pro dengan Romawi dengan pisau belati yang mereka sembunyikan. Jadi orang Sikari ini disebut juga dikenal dengan, kalau bahasa Inggrisnya itu Deckerman, orang pelati, menyembunyikan pelati. Ini suatu kebanggaan apabila mereka membunuh orang Romawi begitu ya. Dan mereka juga nggak segan membunuh orang Yahudi yang pro terhadap Romawi. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kemudian kita akan melihat klip terkait orang Sikari. Bagaimanakah kira-kira orang Sikari ini melakukan uh, tugasnya mereka ini ya, untuk mereka ini masuk dan membunuh orang-orang yang pro kepada Roma, bahkan orang Romawi itu sendiri. Mari kita lihat klipnya.
According to Josephus, in 52 AD, after years in which rebel attacks on the Romans and their Jewish collaborators were limited to the countryside, everything changed. A new band of rebels arose who were determined to carry the fight to Jerusalem. There sprang up another group, which were called the Sicarii, who murdered men in the daytime and in the heart of the city. To the Sicarii, anyone who wasn't fighting the Romans was a collaborator and worthy of death. They were called the Sicarii for the long, thin daggers they used in their attacks. The Sicarii's first victim was the most prominent Jew in Jerusalem, the high priest of the temple. Then they embarked on a wave of assassinations, killing wealthy merchants throughout the city. Many were slain every day, and the fear men were in was worse than the calamity itself. For everybody expected death every hour, as men do in war. The willingness of the Sicarii and their fellow rebels to use murder to achieve their ends won them a name that would be given forever after to extremists. They were called Zealots. The Zealots were one of several factions of freedom fighters who took up arms against Roman occupation and authority. One faction among them, the so-called Sicarii, literally invented the art of political assassination and terror by adopting the practice of slipping into a crowd, standing next to a Jew who was assumed to be a collaborator with the Romans, stabbing him secretly, and then raising a cry of alarm. In the panicked crowd, the assassin would slip away, and the bloody corpse would be left behind as a reminder to any other Jew who was ready to collaborate with Rome that death was the price of collaboration. Nah, kita sudah melihat klip terkait orang Sicarii, dan sekarang kita akan masuk kepada perjuangan dari Partai Zelot itu sendiri. Jadi fanatisme keagamaan itu begitu dahsyat, dan ini menghasilkan peperangan di Tanah Suci yang disebabkan oleh pemberontakan yang mereka lakukan terhadap Romawi. Zelot ini mengambil peran penting, ya. Jadi partai ini mengambil peran penting dalam revolusi Yahudi di tahun 66. Mereka berhasil merebut Yerusalem dari pemerintahan Romawi sampai tahun 70 Masehi, begitu ya. Jadi di tahun 66 ini bukan hanya Yerusalem saja yang mereka bisa rebut, tapi benteng Masada itu juga mereka rebut, ya, mereka kuasai, begitu. Jadi di dalam perjalanan mereka, ternyata ini ya, ketika mereka awalnya hanya melawan kerajaan Roma dengan kekuatan senjata, namun ternyata akhirnya yang terjadi adalah mereka mulai melawan kelompok-kelompoknya dari bangsanya, ya, melawan kelompok-kelompok dari bangsanya sendiri, ya, dengan segala macam kekerasan. Nah, ini jadi ada pergeseran ini ya yang mereka lakukan di sini. Inilah gambaran dari benteng Masada, ya, itu terlihat megah dan kokoh gitu. Kemudian ini adalah peta dari benteng Masada itu sendiri. Di sini kita bisa melihat gambarannya seperti ini kira-kira, dan benteng Masada ini adalah benteng yang didirikan oleh pemerintahan Romawi, begitu ya. Lalu kita berlanjut pada berakhirnya Partai Zelot. Jadi di masa perang dengan Roma ini ternyata ada kelompok Sicarii ini yang melarikan dirinya ini ke benteng Masada itu tadi, ya, dan menjadikannya markas besar milik mereka gitu. Namun 2 tahun setelah jatuhnya Yerusalem, tahun 70 Yerusalem 1, Masada dikepung oleh Legiun Romawi. Kondisi ini kemudian memunculkan pemikiran, jadi daripada mereka harus mati ya di tangan orang non-Yahudi, lebih baik mereka melakukan yang namanya tindakan bunuh diri. Bahkan mereka juga nggak segan untuk membunuh keluarganya sendiri, ya. Ini keputusan mereka begitu, memutuskan untuk bunuh diri mereka dan juga keluarga mereka sendiri.
yang jumlahnya adalah 960 orang, dan ini juga tercatat sebagai peristiwa pembunuhan massal yang salah satu yang peristiwa yang terbesar begitu ya, 960 orang bunuh diri daripada mereka dibunuh oleh orang non Yahudi gitu ya, ketika mereka sudah dikepung gitu oleh Legiun Romawi. Nah, pada tahun 132 sampai 135 Masehi ya, ini terjadi pemberontakan yang kedua. Tapi kali ini dipimpin oleh Bakeba yang artinya anak bintang, ya ini keturunan Partai Zelot. Namun perang yang kedua ini berujung kepada kegagalan. Nah, kegagalan inilah ya yang menjadi tanda akhir dari gerakan pemberontakan Partai Zelot, sekaligus akhir dari Partai Zelot itu sendiri. Jadi inilah berakhirnya Partai Zelot. Pemberontakannya berakhir dan juga partainya itu sendiri berakhir. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.